memang ada dalil ya bahwa naumu shaimin ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu dinilai sebagai ibadah. Wasumtuhu tasbihatun. Diamnya itu bernilai sebagai tasbih. Nah, makna dari ungkapan ini adalah tidur yang diniatkan untuk menjaga supaya puasanya tidak rusak. Yakni daripada melek tapi malah bergunjing, melek ngobrol yang tidak bermanfaat, melek kemudian ada dusta, maka lebih baik tidur. Ini yang dimaksud kenapa naumu shaimin ibadatun, kenapa disebut tidurnya orang yang berpuasa dinilai ibadah, karena dia akan menjaga puasanya dari kerusakan-kerusakan tadi. Nah, kalau begitu apakah kemudian boleh puasa kemudian diisi dengan banyak tidur gitu? Nah, tentu ini tidak terlarang tapi sayang gitu ya, karena tentu kalau tidak tidur kita bisa melakukan berbagai macam hal yang bermanfaat dan bernilai pahala yang berlipat-lipat di sisi Allah. Termasuk bekerja diniatkan untuk ibadah di bulan puasa produktif itu juga adalah ibadah. Jadi jangan mengira bahwa wah puasa saya terganggu sama kerja saya di kantor atau kerja saya di kantor terganggu oleh puasa saya. Jangan, karena dua-duanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditabrakkan dua macam ibadah ini. Nah, kemudian bagaimana supaya kita bisa tidur yang bernilai ibadah? Kalau yang dikhawatirkan adalah kekuatan di malam hari untuk melaksanakan qiyamul lail, tarawih, kemudian bisa sahur dan lain sebagainya. Sunnah yang diberikan Rasulullah SAW itu justru qailulah atau tidur siang sejenak. Bukan tidur pagi, tapi tidur siang sejenak. Nah, tidur siang sejenak itu waktunya kapan? Rasulullah SAW pernah melakukannya sebelum duhur atau sesudah duhur. Dan sejenak siang itu menurut penelitian beberapa kawan dokter, taking a nap ya, tidur siang, itu 10 sampai 15 menit saja tidur di waktu siang di dekat duhur, bisa sebelum atau sesudah ini nilainya bisa menggantikan waktu malam 2 sampai 3 jam. Jadi 10 sampai 15 menit di siang hari itu bisa menggantikan tidur malam 2 sampai 3 jam. Itulah kenapa kita ketemu kebiasaannya Sayyidina Umar bin Khattab untuk qailulah atau tidur siang sejenak, sehingga malam hari beliau itu diceritakan selalu bisa ronda, memeriksa keadaan rakyatnya, tetap sholat tahajud, tetap kemudian banyak mengurusi urusan negara gitu ya di malam hari. Itu karena tipsnya adalah melaksanakan qailulah atau tidur siang sejenak. Nah, ini tentu bergantung kebijakan kantor juga. Kita persilahkan nanti Bapak Wakil Wali Kota atau Bapak Wali Kota. Nah, kalau di kantor kami di Jogja itu kita ada jam untuk tidur siang, dipersilahkan sebelum duhur. Jadi kalau duhurnya itu jam 11.45, kita sudah istirahatkan sejak jam 11 lebih 20 supaya ada kesempatan untuk tidur siang sejenak dan lain sebagainya. Ini nanti diusulkan. Ya, itu kalau ada jam istirahat pada sholat duhur misalnya juga boleh sejenak gitu ya, kita niatkan untuk kemudian tadi menghimpun tenaga untuk malam hari. Bagaimana hukum dengan tidur di ba'da subuh? Tidur ba'da subuh ini dicela oleh para ulama karena keutamaan waktu ba'da subuh yang disebut waktu bukur atau waktu bukrah, di mana kemudian Rasulullah mendoakan waktu ini sebagai waktu yang berkah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi bagi umatku di waktu pagi mereka. Nah, maksud para ulama adalah sayang sekali kalau waktu yang penuh berkah itu digunakan hanya untuk tidur. Lebih baik bisa digunakan untuk aktivitas lain yang bermanfaat. Tapi kalau memang tidak tertahankan, sangat ngantuk di waktu pagi, dianjurkan untuk tidak langsung tidur setelah sholat subuh, tapi menunggu syuruk, menunggu mataharinya terbit. Nah, sesudah matahari terbit, maka tidur ini sudah tidak lagi tercela. Gitu. Ini yang dimaksud dengan tidur di waktu pagi. Jadi nunggu sampai matahari terbit dulu. Waktu subuh sudah usai, sehingga kemudian dia bisa tidur. Beberapa kawan saya, terutama guru-guru saya dari kalangan habaib, itu biasanya malah malamnya banyak melek. Tidurnya itu setelah matahari terbit. Gitu ya. Memang beliau-beliau kalau nerima tamu sampai tengah malam, habis itu dilakukan qiyamul lail, ya nggak mungkin untuk nggak tidur setelah subuh, tetapi mereka menunggu sampai
syuruk, matahari terbit dulu, baru kemudian mereka tidur. Itu kalau terpaksa harus tidur di pagi hari. Demikian, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya.